Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hmm, malam semuanya. Halo, Mbak. Baik, untuk materinya udah bisa terlihat ya. Oke, baik. Jadi dari sisi bahaya kelistrikan ya, itu dia biasanya tidak tampak, tidak berbunyi, kemudian tidak berbau, dapat dirasakan, dapat disebabkan dan juga bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, dari sisi arus kejut, kemudian ada efek thermal, efek medan, dan juga ada electrical di sisi hazard ya. Kebakaran pada kelistrikan ya, itu ada beberapa kelas, misalnya ini kelas C, kebakaran kelas C, bahaya kebakaran kelistrikan di mana terbakarnya insulator ya, itu dapat menghasilkan suatu asap yang beracun di mana asap pada ruangan sempit itu dapat membahayakan manusia. Ya, jadi kebakaran listrik itu bisa memicu terbakarnya bahan lain yang ada di sekitarnya. Kemudian cara kita untuk memadamkan api juga misalnya ada kesalahan terhadap kebakaran listrik itu juga bisa menyebabkan bahaya bagi regu si pemadam listrik tersebut. Apa yang harus kita lakukan misalnya terjadi kebakaran listrik ya? Tentu kita melihat asap, kemudian di peralatan listrik, kemudian segera kita tekan switch off ya. Kita matikan arus listriknya, kemudian matikan aliran listrik yang ada ke ruangan, kemudian jangan kita membuka electrical cabinet, kemudian orang yang tidak berkepentingan juga harus segera meninggalkan ruangan, kita menggunakan pemadam yang sesuai. Nah, ini bagaimana dampak dari arus kejut listrik bagi manusia, ya, itu bisa terdampak tegangannya. Biasanya sih memang tidak menimbulkan suatu potensi bahaya, akan tetapi jika ada penyakit bawaan, maka efek dari arus kejut listrik dapat mengakibatkan fatal bagi manusia tersebut. Nah, arus kejut dapat menyebabkan terjadinya cedera atau luka. Ini contohnya ya, di mana ini terjadi karena arus kejut tangannya terbakar. Jadi arusnya mengenai tubuh dan menyebabkan terjadinya luka bakar pada tangan. Kemudian ada beberapa sentuhan ya dalam hal kita memprosesi tegangan kelistrikan. Misalnya ada sentuhan langsung, ada sentuhan tidak langsung. Kalau sentuhan langsung itu bahaya sentuhan itu pada bagian konduktif ya yang secara normal bertegangan. Sedangkan sentuhan tidak langsung itu sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan ya. Menjadi bertegangan karena terjadinya kegagalan isolasi. Nah, ini merupakan bahaya kejut listrik ya, antara langsung kemudian tidak langsung, ada tegangannya, arusnya, dan ada beberapa efek dari sengatan listrik di mana kalau dia aman, posisi aman ya, arus yang melewati tubuh kita itu aman itu 1 sampai 8 miliampere itu aman ya masuk ke dalam tubuh kita. Tapi yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita arusnya itu 8 ke atas, 8 15 miliampere ya, itu juga sudah kita kena berarti di atas 8 miliampere ada arus yang melewati tubuh kita, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam tubuh kita. Nah, di mana dari sisi tegangan sentuh yang diizinkan oleh standarisasi International Electronical Commission ya, tegangan sentuh itu lebih kecil dari 50 ya. Kalau misalnya 50, maka yang dibutuhkan 5 detik aja, nggak boleh lebih dari 5 detik. Atau ada tegangan 75, nah sentuhnya itu hanya 1 detik. Misalnya ada 280 volt tegangan sentuhnya. Nah, waktu yang diizinkan kita kena sentuh itu
0,03. Nah, kalau lewat dari angka standar ini, maka terjadilah fatal bagi kita. Kebakaran-kebakaran karena listrik itu terjadi karena ada pemubanan lebih, kemudian sambungannya tidak sempurna, pelengkapannya tidak standar, kemudian adanya kebocoran isolasi, pembatas arusnya tidak sesuai. Nah, hal-hal ini dilatar belakangi karena apa? Karena standarisasi itu tidak dilaksanakan. Misalnya kebocoran atau perlengkapan tidak standar. Nah, berarti kan standarisasi tidak digunakan. Kemudian sambungan tidak sempurna. Nah, kan ada tata cara bagaimana kita melakukan sambungan. Standarnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Ini contoh ya, ini ada kabel. Nah, ini apakah sudah kabel standar? Nah, ini juga sebagai contoh ya. Nah, ini ada dampak bahaya kejut, ini enggak. Kemudian misalnya ada jatuh dari ketinggian ya. Ini saya lebih kepada ini contoh nih. Ini ada instalasi listrik, ini posisinya bagaimana? Apakah sudah secara standar ya? Tentu dengan seperti ini akan muncul resiko misalnya ada bahaya kelistrikan. Nah, kemudian seperti ini sambungannya. Apakah sambungan perkabelan ini sudah sesuai dengan standar? Seperti ini. Nah, ini lagi dengan main sambung ini seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini ada sambungnya, ini apa. Nah, apakah ini sudah memenuhi standarisasi dalam hal instalasi kelistrikan? Ini juga ya. Atau seperti ini juga banyak yang berliku-liku. Atau seperti ini ada beberapa sampel ya. Bagaimana kita proses instalasi. Nah, ini plastik atau karet kabelnya rusak misalnya ya ujungnya, atau ada kabelnya itu dilakban lagi, disambung lagi. Nah, posisi misalnya ini ada kabel melewatin pintu, kemudian kita buat aja seperti itu. Ini melewatin jendela, ya. Atau seperti ini ada di pekarangan rumah kita, proses sambungannya. Nah, ini salah satu contoh proteksi dengan kabel yang proteksi yang bisa terbuka kelupas ya. Nah, ini terkait dari sisi safety biasanya kalau ada tegangan pasti ada tulisan danger ataupun ada bahaya. Ini penggunaan dari safety alat pelindung diri. Nah, jadi tadi saya menggambarkan beberapa contoh ya proses penyambungan aliran sistem listrik yang ibaratnya itu contoh apakah masih seperti itu di lapangan, apakah itu sudah mencerminkan atau kita sudah melaksanakan peraturan atau regulasi ataupun standarnya. Nah, itu kalian bisa jawab sendiri ya. Tentu bisa jawab sendiri kan, yang seperti tadi ada gambar-gambar sampel contoh, apakah itu seperti itu tata cara sambungannya, kemudian ada yang berliku, ada sebagainya, tentu nanti kalian bisa lihat ya. Kalian lihat lagi misalnya di PUIL ya, persyaratan umum instalasi listrik seperti apa, proses sambungan kabel ya, kemudian posisi letak dan sebagainya. Baik, silahkan diaktifkan videonya, saya mau ambil absensi rekor kita.